Halo, selamat siang pemirsa di rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya, pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda jika balita nih sering terjatuh atau posisi tidurnya salah, misalnya tengkurap seperti katak, atau kita posisi menggendong bayinya salah, ini ternyata dapat menghambat pertumbuhan tulang kaki atau gangguan rotasi. Ini sehingga bisa menyebabkan kakinya ini kelainan kakinya berbentuk X dan juga O. Nah, saya punya sedikit informasi juga nih. Gangguan kaki berbentuk O atau genu-varum dan kaki berbentuk X atau genu-valgum ini merupakan salah satu kelainan pada kaki, dan biasanya gangguan ini terlihat pada balita dan nantinya berdampak pada penampilan anak di masa yang akan datang. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas lebih lengkap nih mengenai kelainan kaki berbentuk X dan juga O ini. Bagi Anda yang ingin konsultasi langsung, ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter dan kita ngobrol dengan dokter, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, kelainan kaki X dan O umumnya banyak dialami anak balita. Kelainan ini terjadi karena banyak hal, antara lain posisi tidur yang salah, penggunaan baby walker, kebiasaan menggendong yang salah, di mana saat digendong kaki dibiarkan melingkar ke tubuh Anda dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, beberapa hal tersebut membuat gangguan pertumbuhan tulang kaki yang menyebabkan terjadinya pergeseran rotasi pada persendian antara tulang paha dan tulang lutut. Bentuk kaki X atau genu-valgum adalah kondisi kaki pada bagian bawah terarah keluar, sehingga terlihat berbentuk X, lutut saling menyentuh, dan pergelangan kaki terpisah. Sedangkan kaki bentuk O atau genu-varum adalah kondisi kaki pada bagian lutut terpisah dan pergelangan kaki bertemu sehingga terlihat seperti bentuk O, merupakan salah satu kelainan pada kaki. Meskipun tidak menyebabkan kematian, namun gangguan kaki yang satu ini dapat mempengaruhi penampilan seseorang. Jika kelainan ini diketahui secara dini dan dapat segera ditolong, maka dapat mencegah terjadinya masalah ortopedi yang lainnya di kemudian hari. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas informasinya sedikit mengenai kelainan kaki berbentuk X dan juga O. Dan saya juga mau mengundang Anda kembali, bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, Anda juga bisa bergabung melalui nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Disiapin dulu pertanyaannya, nanti tinggal telepon, tinggal tanya ya. Kita kenalan dengan dokternya dulu yuk. Hari ini ada Dr. Medi Hadrianto SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Mitra Keluarga Kelapa Gading. Halo, selamat siang dokter. Siang. Apa kabarnya dokter? Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Sibuk katanya banyak yang masalah kelainan kaki X sama O ya. Iya, sekarang ini kan banyak masalahnya dan kebutuhan orang, keinginan orang tua juga mau melebihi, lebih cantik anaknya, terutama anak yang perempuan, tumbuh lebih bagus, lebih tinggi. Jadinya banyak deh yang datang ke dokter ya. Sebelum mau. kita bahas yang lain ya, kita bahas dulu yang dasarnya dulu nih dokter. Kaki letter E, O sama X ini sebenarnya penyakit, gangguan, kelainan atau apa sih dokter? Sebenarnya itu ada batas-batas normalnya. Jadi kita nggak bisa bilang selalu itu kelainan, ya kan? Dari kelainan kaki yang mulainya dari O ya, mungkin bisa saya kasih lihat gambar ini. Ini kan bentuk yang O ini sebenarnya di bawah usia 2 tahun sebenarnya ini wajar. Tapi kita mesti lihat batasan sudutnya. Batasan sudutnya dan jarak antara kedua lututnya, ya. Nah, kita harus lihat juga rotasi tungkainya, ya. Jadi karena kita patokannya mungkin lutut, tempurung lututnya ya, arahnya kemana. Setelah 2 tahun dia akan berubah menjadi X. X-nya ini juga ada tahapannya. Jadi ini perlu variasi sudut lutut pada usia pertumbuhan. Memang normalnya begini, seperti gitu, ini. ya, Jadi nggak usah terlalu takut juga sebenarnya kan. Dari 2 sampai 6 tahun. Ya. Dan dari sini nanti kita berubah. Nah, X-nya berapa? Nanti jaraknya ini semakin lama semakin berkurang dan jadi sudutnya lurus, ya? pun
jadi lurus yang mungkin antara 1 sampai 2 derajat. Ini yang normalnya. Ini manusia normalnya. Dari 2 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun. Emang mulai seperti ini. Dan maksimalnya pada usia 4 tahun sebenarnya. Sudutnya maksimal 8 derajat untuk anak di Indonesia ya. Terus jaraknya 4 cm dan untuk anak dengan gizi yang ideal. Kan kalau anak yang gemuk juga pasti jaraknya lebih besar. Tapi rotasi lutut harus diperhatikan dan sudut lututnya kan akan tetap tidak terpengaruh oleh berat badan. Tapi kalau jarak dipengaruhi dengan gizinya anak ya. Nah ini kan kalau yang normalnya begini nih dok, dari usia 2 sampai 6 tahun. Kalau yang kelainan itu sebenarnya kelainannya di tulang lututnya atau di sendinya atau di mananya sih dokter sebenarnya? Oh, kita bisa lihat dari awal, dari bawah, dari lutut, dari telapak kaki dulu karena kelainan ini bisa mulai dari lutut, dari telapak kaki, lutut ke panggul. Ya kan? Kalau kakinya juga memang salah, kan bisa bentuknya flat atau terlalu tinggi, dari telapaknya aja udah ada juga. Nah, ini kan fondasinya kaki, fondasi badan kita ya. Berarti dia akan mempengaruhi semuanya. Dengan sendirinya lututnya akan rotasi berlebihan, akhirnya panggulnya juga. Oh, jadi mulai dari bawah bisa menjalar sampai ke panggul ya dok? Bahkan ke tulang belakang. Sampai ke tulang belakang, sampai ke atas banget ya? Yang bisa terjadi skoliosis atau misalnya kakinya pendek sebelah, ya berubah juga. Oke, kalau yang normal, kaki normal tuh yang kayak gimana sih dokter? Mulai dari telapaknya, dengkulnya tuh harus ngadep kemana, pinggulnya tuh yang dia harus searah. Misalnya telapak kakinya ke depan, dia juga harus searah. Memang kaki itu begini ya dok? Apa rada kebuka? Enggak dong, harus lurus. Tetap lututnya juga searah. Lututnya juga ngadep ke depan, pinggulnya juga begini. Yang paling akhir itu yang paling akhir ini benar. Itu kaki yang paling normal. Ya menuju ideal ya. Menuju ideal. Jadi pada usia 6 tahun harus seperti ini. Itu yang di atas normal. 6 tahun ya sudah seperti itu terus kan. Nah, dia akan tetap tumbuh, tetap pertumbuhannya tinggi. Rotasinya ini juga sudah hampir selesai. Jadi dia tidak terjadi rotasi yang berlebihan lagi. Jadi nggak muter-muter Nah, lagi dari sini gitu ya? masih mereka ada rotasinya. Jadi kalau kita memperbaiki lebih baik dari usia ya sekitar tahun ini ya. 2 tahun, Jangan lewat 6 tahun. Nanti udah nggak bisa muter lagi gitu ya dok? Muternya berkurang tapi tingginya masih. Oke, baik. Nah ini faktor-faktor apa saja berarti dok yang mempengaruhi orang bisa punya kelainan kaki O dan X? Dari genetik atau dari pola gaya hidup dia? Sebenarnya dari garis besarnya ada 2 faktor, internal, eksternal. Nah yang internalnya itu kita mesti pikirkan dari posisi dalam perut ibu, ya kan, misalnya bayinya kembar atau rahimnya sempit, ya kan. Nah yang ini lagi bisa genetik emang keturunannya, atau yang itu internal ya. Nah kalau eksternal ya bisa dari cara duduknya, cara gendong, pemakaian pampersnya, kan, terus pakai baby walker. Terus sekarang ini kan banyak ya sepatu-sepatu yang high heel untuk anak-anak perempuan. Kecil-kecil udah dipakein high heel ya? Di mall pakai roller skate, ya kan. Waduh, padahal itu sedang itu masa yang pertumbuhan. eksternal. Nah itu terjadi mengganggu proses pertumbuhannya ini. Oke, tadi ada faktor internal dan eksternal. Nanti kita bahas lebih dalam tuh ya dok ya. Kenapa tuh berarti dari dalam janin udah mulai terbentuk ya kakinya. Nanti kita bahas, tapi kita jeda sebentar ya dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda, bagi para orang tua nih, mungkin yang punya anak-anak balita ya, sudah mulai meragukan ya mengenai kelainan kaki pada anaknya, bisa langsung mencoba menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali membicarakan mengenai kelainan kaki O dan X. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai kelainan kaki yang bentuknya X dan juga O. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Medi Hatrianto SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah dokter, ini kan berarti tadi kalau kaki O dan X ini ada dari faktor internal dan eksternal ya dok ya. Berarti dari dalam pembentukan di janin aja itu kakinya udah mulai terbentuk bentuknya ya dok ya?
Oh iya, dia terbentuk kan dia rotasi kan. Misalnya letak bayi pun kan penting. Misalnya letaknya lintang atau anaknya besar, kan terpengaruh dalam posisi yang udah terbatas seperti itu rahimnya. Karena sempit dia Iya, jadi tadi. apalagi kalau gerakannya anaknya itu besar atau rahimnya sempit, kan bisa aja terjadi seperti itu. Atau dia kembar atau dia triplet. Waduh, itu yang makin Ya, sempit itu- lagi. ya. Kadang-kadang dia saling ngunci kan anak bayi-bayinya itu. Oh, jadi kakinya nggak bisa bergerak karena Iya, sempit itu oh. tadi ya dok ya. Dia terhambat gerakannya. Berarti untuk kelainan ini dia udah bisa mulai dirasakan dari baru lahir ya dok ya? Oh enggak dong, baru lahir ya setelah lahir. Ya setelah lahir kita bisa periksa. Itu kan ada batasannya. Pasti bentuk kaki pasti ya masih normal. Masih normal. Pokoknya sampai usia 6 tahun tuh dia masih bisa bergerak gitu ya dok ya? Iya, dia rotasi itu terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun. Oke, berarti di usia berapa nih kita baru bisa mengatakan anak kita nih ada kelainan kaki O sama X berarti? Kalau kita lihat bilang kelainan kaki O sama X, berarti itu kelainannya pada lutut ya. Jadi ininya. Tapi kita bisa ngelihat juga kelainan namanya kelainan kaki, bukan kaki ya, tungkai mesti ya. Jadi kalau kelainan kakinya doang, ininya Nah, ada kakinya nih. kakinya ini kan dia bisa masuk ke dalam, bisa keluar. Nah yang ke dalam itu yang dia melekuk banget ke dalam itu udah dari bayi pun kita bisa ukur. Ini kaki loh ya. Oke. Nah tapi kalau tungkai berarti kan ada tungkai Atasnya atas, lagi. tungkai bawah. Nah ini, ya kan tungkai bawah ini tungkai atasnya. Betis sama paha Iya. gitu ya. Nah ini kan bisa terputar. Oh, masih bisa muter tuh. muter. Nah baik di dalam rahim maupun dalam usia pertumbuhan, dia kan misalnya dia pakai sepatu yang salah, ya kan, atau dia cara duduk yang salah, ini kan juga akan muter terus. Oh, Iya masih kan? bisa Jadi- berubah. Jadi menghambat rotasi yang normal. Oke. Entah dia bisa berlebihan atau berkurang. Oke, berarti sebenarnya ada bentuk yang berbeda-beda tuh dari lahir, tapi sampai usia 6 tahun bisa jadi dia lebih jadi Iya, buruk. tapi ada yang memang bawaan lahir. Ada juga yang Ada yang bawaan. kita dari kakinya, ada kita bilang ZEV, congenital talipes equinovarus. Jadi kaki memang melengkung masuk ke dalam. Oh, itu genetik keturunan kalau itu dok. Iya, itu bawaan lahir emang. Oh, tapi itu masih bisa diperbaiki dok. Ya, kita lihat ada grade-nya. Oke, banyak juga ya dok ya. Masalah kaki ini luas sekali, mulai dari telapak sampai tungkai atas tadi. Iya, berarti jadi kita ya, dok, bilangnya ya? tungkai sebenarnya. Oke, nah ini kan dok berarti sampai usia 6 tahun sebenarnya ini masih mengalami pergerakan begitu ya dok ya. Iya. Kalau sudah ada kelainan bentuk O dan X di atas usia 6 tahun berarti kan udah sulit tuh diperbaiki. Ini dampak negatif yang bisa terjadi kalau ada kelainan kaki O dan X apa nih Iya, dok? sebenarnya di atas 6 tahun Masih bisa? ya, kita perbaiki sampai usia misalnya 10-12 tahun. Hanya mungkin nggak mencapai yang maksimal ya, yang sempurna. sebaik tadi yang Karena sampai 6 rotasinya dia sudah selesai, tapi kan dia masih tumbuh. Nah selama waktu dia growing pertumbuhannya itu, kita mesti memberikan alas kaki yang benar. Maksudnya fondasi yang benar, terutama kakinya yang diberesin ya. Dampak negatifnya apa nih dok seandainya ada kelainan kaki yang kemudian dibiarkan begitu saja? Oh kalau dampak negatifnya, ini kan kalau putarannya nggak pas ya, ini ada rotasi misalnya dia masuk ke dalam atau dia keluar ya kan nggak searah, rotasi yang berlebihan. Di sini juga ada lempeng pertumbuhan ya. Jadi kalau dia nggak pas seperti ini, dia akan tumbuh nggak level. Nah kadangkala juga bisa terjadi dia pendek sebelah. Oh, oke. Nah Jadi pertumbuhannya jadi nggak sempurna pendek ya dok? sebelah atau dia muter begini mau nggak mau, pinggul itu mengikuti kan. Nah dia jadilah ke tulang belakangnya juga. Oh, tadi yang dokter bilang yang ya, bisa mulai jadi dari telapak skoliosis, kaki bisa seperti itu. menjalar sampai ke atas itu Iya, dampak negatifnya dengan kalau tidak posisi diperbaiki. yang dia gunakan selalu salah. Ya betul. Fondasi yang salah dipakai terus sampai waktu dia usia pertumbuhan. Selain mengganggu ininya, bentuk kakinya nanti bisa menimbulkan sakit juga nggak dokter? Pasti ya sakit karena di samping itu dia memerlukan energi lebih besar. Dia ngeluh gampang capek, sehingga dia kalau lagi usia pertumbuhan di sekolah dia nggak mau dia duduk saja. Nah kendalanya dia duduk saja juga jadi dia gemuk, makin dia males lagi kan. Waduh, dia tambah makin banyak nggak gerak lagi tuh ya. penyakitnya kalau Biasanya obesitas. lututnya sering sakit atau dia sering kram rasanya karena ototnya kan terlalu tightness ya, dan dia terlalu lelah. Pokoknya Nah, memang kalau posisinya udah nggak benar ya kalau udah sakit ke ya tulang dok ya? belakang kan yang ganggu yang syarafnya kejepit atau ini. Waduh. Itu udah Makin banyak lagi deh penyakitnya lagi ya. remaja lagi. Kalau kasusnya di Indonesia sendiri bagaimana nih dok? Banyak nggak sih yang kelainan kaki O dan X ini di Indonesia? Ya cukup banyak ya.
Karena kan tapi kita mesti bedakan ya, yang mana X itu yang normal, yang mana O itu yang normal. Jadi harusnya tetap yang normal lebih banyak lah. Yang normal masih lebih banyak. Ya. Tapi kasusnya Tapi cukup sekarang tinggi, ya. ini mungkin makin orang merasa itu kebutuhan yang walaupun terjadi kebutuhan sekunder, orang jadi benar-benar perlu, apalagi anak-anaknya perempuan kan. Nah, dia pun misalnya sepatunya juga sudah macam-macam zaman sekarang kan. Terus anak-anak sudah dipakaikan sepatu masih kecil dengan hak tinggi, ya kan? Terus dengan merubah posturnya juga, cara gendongannya juga sekarang banyak, ya kan? Habis ini ada tipsnya nih dok mengenai cara gendong yang benar ya. Nanti setelah ini kita bicarakan dokter bawa juga contoh-contoh sepatu yang tepat untuk anak-anak seperti apa ya dok ya. Nanti kita bahas usai jeda ya dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa yang juga ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat, cara membedong bayi yang aman dan benar, ini dia. Pemirsa, membedong bayi merupakan salah satu tradisi yang telah lama dikenal oleh masyarakat Asia dan termasuk Indonesia. Mereka mempercayai membungkus bayi yang baru lahir dengan bedong akan menghangatkan bayi dan membuat bentuk kaki bayi menjadi lurus. Namun jika tidak dilakukan dengan benar, maka akan berbahaya bagi bayi. Berikut cara membedong bayi yang aman dan benar. Bedong bayi setelah terpenuhi kebutuhannya. Anda boleh membedong bayi setelah semua kebutuhannya terpenuhi. Misalnya makan dan mengganti popok. Apabila bayi yang telah dibedong merasa tidak nyaman dan sering menangis, maka masih ada beberapa hal lain yang mungkin dibutuhkan bayi. Jangan membedong bayi sepanjang waktu. Hindarilah membedong bayi Anda sepanjang waktu. Sebuah studi ilmiah menunjukkan bahwa bayi baru lahir dan rutin dibedong akan jarang bergerak, kurang aktif dalam minum susu, dan cenderung memiliki berat badan lebih besar dibandingkan bayi yang tidak dibedong. Pastikan bayi sudah minum susu. Bayi yang sedang dibedong akan lebih cepat tidur bahkan selama dia minum susu. Padahal bayi baru lahir itu membutuhkan makanan berupa air susu sebanyak 8 hingga 12 kali dalam waktu 24 jam untuk dapat mencegah dehidrasi. Jangan abaikan kontak dengan ibu. Bayi Anda memerlukan kontak dengan kulit ibunya agar dapat membantu mengatur suhu tubuh bayi, denyut jantungnya, pernapasan, kadar hormon, dan juga memantapkan ikatan antara ibu dan juga bayinya. Bedong juga bisa mengurangi kontak antara bayi dengan ibunya, jadi sebaiknya jangan pernah membedong bayi Anda sepanjang waktu. Gunakan kain yang nyaman. Kain yang digunakan untuk bedong harus yang nyaman dan juga tidak terlalu ketat. Bayi Anda harus bergerak untuk dapat mengembangkan kontrol otot dan juga sistem sarafnya. Selain itu bergerak juga penting untuk menjaga kelancaran aliran darah si kecil ke seluruh tubuh. Pinggul dan kaki bayi harus sejajar. Pastikan agar bagian pinggul dan kaki bayi dalam posisi sejajar sebelum Anda mulai membedongnya. Kesalahan dalam cara bedong bayi dapat menyebabkan terjadinya displasia pinggul yang akan menyebabkan timbulnya penyakit degenerasi sendi, radang sendi pinggul, serta sakit kronis di kemudian hari. Ya, kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai kelainan kaki bentuk X dan juga O. Baik, ini dokter, kita ngobrol lagi dengan Dr. Medi Hatrianto SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dokter, kalau kaki X dan O ini ada gejalanya nggak sih dokter, kalau memang sudah ada kelainan? Gejalanya dia biasanya keluhan dari ibu-ibu datang ini, dia sering jatuh, ya kan? Atau kakinya telapak kaki jalan masuk ke dalam atau keluar. Biasanya karena itu dari lutut itu juga mempengaruhi. Karena dia bisa cara jalannya untuk supaya dirinya sendiri nggak jatuh ya. Tapi mau nggak mau orang tua akan ngelihat kok jalannya clumsy ya, kikuk gitu loh. Kan kayak mau jatuh terus gitu. dia nggak mau olahraga, ya kan. Terus ngeluh cepet capek, ya itu aja sebenarnya. Jadi biasanya kalau datang ke dokter tuh udah umur berapa tuh dokter? Kalau udah kelihatan cara jalannya ya? Enggak juga, dari usia 2 tahun juga mereka kalau lihat bentuk kakinya udah bentuknya O atau X ya juga
kan bisa dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari cara jalannya, ya kan, bisa dilihat dari keluhannya. Baru ya Ya kan, yang ya. ketiga itu ada nggak? Tapi padahal kalau yang usia 2-6 tahun itu masih belum kelihatan seperti normal padahal ya dok ya. Tapi mungkin aja bentuknya kelihatan nggak normal, tapi jalannya mestinya nggak jatuh-jatuh gitu kalau memang tidak ada Ya kalau 2 tahun masih jatuh kan wajar sebenarnya kan. Kalau di atas itu nggak ada, atau anaknya lari melulu. Oh justru. Nggak bisa jalan pelan, bisa juga kan? Nggak bisa jalan pelan itu juga gejala dok ya? Iya karena dia kan berusaha selalu, kalau sebenarnya kan proses jalan itu proses jatuh yang gagal kan. Kalau dia mau menggagalkan proses jatuh, dia akan lari cepet. Oh gitu. Iya kan, jadi kalau jangan bangga kalau anak dibilang, dok anak bisa saya lari cepet terus lari nih. Waduh, mesti dipikirin. Justru itu harus hati-hati ya dok ya. Kenapa tuh harus dia jadi nggak jalan tapi langsung lari terus kemudian. Nah ini kalau misalnya sudah ada gejala tersebut, harus langsung ke dokter atau seperti apa nih dokter? Ya harusnya diperiksakan lah ya, dibawa supaya dia, kita tahu kalau kita ukur lah sudut lututnya, kita mesti lihat dari dia struktur anatominya, dari cara jalannya, semua itu. Kalau semuanya normal ya sudah dipakaikan saya sepatu yang ideal. Sepatunya yang ideal yang seperti apa kita mau lihat ya dok ya. Ini ada beberapa contohnya. Oh, ya ini boleh. sepatu yang dokter buat atau yang memang ini yang bisa dibeli biasa ya? Ya ini kan sepatu. Nah ini sepatu. Jadi sebaiknya dipakaikan sepatu olahraga. Sebenarnya dari anak mulai merangkak, lebih baiknya dipakein sepatu. Itu sudah mulai pakai sepatu. Tapi kan sepatunya apa aja supaya dia jalan nggak merangkak, nggak masuk ke dalam, nggak keluar, itu kan. Nah setelah dia mulai berdiri, yang paling penting kan ini pinggirnya ini. Kita bilang bagian lateralnya harus bisa menopang ankle-nya, ya kan? Yang ini ada bentuk kakinya dia menopang yang normal ininya, ya menopang ininya kan. Kalau dia mulai jalan, berarti kan ini tumitnya kita mesti pegang. Jadi jangan dipakaikan sepatu yang sininya lentur, lebih baik sepatu olahraga. Jadi paling bagus sepatu kalau udah mulai merangkak gitu, sudah bisa mulai berdiri. Udah mulai pakai sepatu olahraga supaya dia pegang ankle-nya ini. Kalau misalnya di situnya ya. Dan kalau dipakai hak tinggi misalnya, pakai udah high heel mulai jalan, dia kan akan begini. Ini gua akan mendek. Padahal juga itu salah. Ini kan ya. juga harus panjang, harus normal lah ya. Orang dewasa aja nggak bagus pakai high heel, anak kecil dipakein lagi ya dok jadi ya. lebih baik pakai sepatu ini. Jadi kalau dipakaikan sepatunya ini nggak nopang ini, dia kan ini akan berubah terus ininya. Jadi bagian ini kan itunya, ya. tulangnya akan berubah, bisa ini seperti ini kan, dia bisa jatuh. Nah, kan dia bisa jatuh ke sini. Atau dia begini. Jadi pokoknya yang paling penting tuh tumit belakangnya harus kencang ini kan ya. mesti kepegang, dia bisa jatuh, makin jatuh tulang ini. Dan ini akan makin muter. Oh iya, bisa muter juga ya. Kan? Salah juga intinya. Dengan demikian nanti lututnya juga salah, kan naik ke atas. Jadi memang dasar yang paling penting tuh telapak kakinya yang benar, bisa menjalar sampai ke atas. Kalau salah, menjalar juga sampai ke atas pada akhirnya. Nah ini berarti sepatu olahraga sampai usia berapa nih dokter harus dipakai nih? Sebenarnya sebaiknya sampai usia kita sampai 6 usia tahun. terus sampai 6 tahun yang paling baik. Iya sebenarnya sampai usia 6 tahun ya, sampai dia ini. Sebenarnya boleh juga pakai yang lain. Tapi kalau 1 sampai 6 tahun lebih baik jangan, ya kan. Di atas itu kan anaknya juga mau misal pergi pesta, ya boleh lah ya. Tapi kalau dia sekolah yang waktunya cukup panjang, mungkin jangan dipakaikan itu ya. Misalnya jalan-jalan di mall, ya nggak perlu juga kan pakai itu kan. Mungkin untuk pesta ya boleh lah. Jadi itu sementara. Waktunya juga harus dipikirkan. Ya hanya 2 jam ya boleh ya kalau anak tuh kan normal. Tapi kalau mayoritas paling baik misalnya sekolah ya tetap mesti pakai sepatu itu. Laki-laki dan juga perempuan nih ya. Iya sama. Kalau di rumah dia harus pakai sendal nggak sih dok, atau boleh nyeker aja? Sebenarnya dia pakai alas kaki. Pakai alas kaki juga lebih baik. Harus pakai sepatu juga olahraga atau boleh pakai sendal? Kalau ada kelainan ya ini, tapi ada kelainan juga kita perlukan waktu kan 6-8 jam. Boleh diakumulasi. Jadi kalau sekolah cuma 2 jam ya kita tambah. Oke. Itu yang memang harus diperbaiki ya. Ini kalau sepatu yang untuk kaki yang masih normal tidak ada kelainan ya dok ya. Kalau ini yang ada juga sepatu yang dokter buat ya. Oh iya. Bedanya apa nih dokter? Kalau yang ini ini kan ada besinya juga, ya kan. Untuk anak-anak yang kelainannya misalnya kakinya kecil sebelah, kita juga mesti tambah bebannya. Nah ini juga kita buat nopang. Nah ininya kita tergantung kita mau putar kemana. Jadi kita harus cetak dulu sebenarnya. Jadi pertama kan datang untuk kakinya dicetak. memang ada masalah. Ya kan ini kan sebenarnya kaki masuk ke dalamnya kaki. Ini kaki kanan, kaki kiri. Boleh diputar sedikit dok. Nah. Ya kan? Ini kaki yang kiri ini, ya kan? Nah ini kan itu kelihatan kakinya kecil sebelah ya dok ya? Iya. Juga ya? Nah ini lebih kecil kayaknya. Ini kan masuk ke dalam ini kan.
nanti ini kita mesti putar keluar. Tapi kita dalam putar keluar juga kita mesti pikirkan rotasi lututnya. Yang mana di usia itu yang mana kita harus putar duluan. Oke. Jadi jangan Disesuaikan segampang lagi ya. itu putar ke dalam diputerin keluar. Ya kan nggak segampang itu. Kita lihat rotasi lututnya, terus sudut lututnya juga berapa, harus dipertimbangkan sebenarnya. Berarti yang dicetak tuh yang ini yang bantalan kakinya ya, yang Dok, ya? selain ini kita kalau dia nggak terlalu masalah kita bikin insolnya aja, ya kan kita ini kita bikin insolnya. Setelah bikin cetakannya nanti ini bisa dimasukkan ke sepatu yang normal. Oke, jadi sebenarnya ini tapi dibuatnya bukan menyerupai cetakannya. Oh enggak dong, tapi kita dibuat mulai koreksi yang kita inginkan. seperti apa yang benar gitu ya. Yang kita inginkan. Oke, jadi kaki sampai umur berapa sih Dok? Masih bisa berubah-berubah tadi sampai umur 6 tahun atau sampai Iya kan maksimal berapa tuh? terapi yang ideal sebaiknya di bawah usia 5-6 tahun. Yang ideal ya, Yang ideal. untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi kalau di atas itu ya tetap harus diperbaiki, tapi mungkin lebih lama dan kurang maksimal itu aja. Oke, ini kalau sudah ada masalah kelainan kaki, kemudian dibuatkan sepatu, ini harus dipakainya berapa lama dokter baru kemudian kakinya Oh, bisa betul-betul jadi kita normal ya? kita nilai 10 bulan 1 tahun kita nilai sudutnya lebih baik atau tidak. Jadi kita harus ada nilainya ya. Nanti kita kasih lihat orang tuanya sudutnya lebih baik atau tidak. Itu ada kalau ada perbaikan begitu dia kelihatan nggak sih Dok? Jadi nggak jatuh lagi misalnya? Kelihatan atau seperti anaknya apa? sendiri akan lebih terampil, ya kan? Terus dia juga keluhannya misalnya nggak ada. Terus dia bisa pasti orang tuanya bilang, oh dia sekarang udah ikut olahraga. Biasanya udah mau setelah lari. pakai sepatu berapa lama tuh Dok ada perubahan baik seperti itu tuh? Ya 1 tahun kita bisa kelihatan, bahkan ada yang cepat misalnya 6 bulan. Sudah ada kemajuan Perbaikan ya. Terus bentuknya juga kan kita lihat dari kelainan yang dia datang dengan keluhan apa, dari keluhannya, dari bentuknya, ya kan, dari bentuk lutut sama cara jalannya. Waduh banyak masalahnya ya Dok ya. Tadi kita cuma mau ngomongin X sama O tapi sebenarnya bisa naik juga dari telapaknya sampai ke pinggulnya tadi ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya Dok ya, dan kita angkat telepon ya. Bagi Anda juga pemirsa yang punya pertanyaan bisa tanya langsung nih ke dokter ya. Dari tadi sudah lihat mungkin ada sepatu, ada kaki-kaki nih ya. Punya anak yang mungkin juga sudah diwaspadai ada kelainan-kelainan, bisa langsung tanya ke dokter di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daa_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat lagi, beberapa gangguan pada kaki. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, kaki memiliki peran penting dalam menopang tubuh dan melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kaki kita. Dan berikut ini beberapa gangguan kaki yang perlu Anda ketahui. Antara lain, kaki terasa dingin. Jika kaki Anda terasa dingin, ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicunya. Salah satunya adalah aliran darah yang rendah ke kaki. Permasalahan sirkulasi darah biasanya terkait dengan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jalan diseret. Kondisi ini biasanya diakibatkan oleh rusaknya saraf periferal. Sekitar 30% dari kasus ini diketahui terkait dengan serangan diabetes. Selain itu, rusaknya saraf periferal juga bisa disebabkan oleh konsumsi alkohol, defisiensi vitamin, dan juga infeksi. Kaki bengkak. Jika terjadi dalam waktu sementara, ini bisa disebabkan karena melakukan perjalanan panjang, atau juga bisa karena posisi berdiri yang terlalu lama. Hal ini sering terjadi, khususnya pada ibu yang sedang hamil. Bila terjadi dalam waktu yang lama, kemungkinan adanya serangan penyakit yang serius, seperti penyumbatan darah, sirkulasi darah yang buruk, gangguan ginjal, hingga gangguan sistem limpatik. Kaki terasa terbakar. Kondisi ini sering dijumpai pada pasien diabetes dan orang yang mengalami kerusakan saraf periferal. Kondisi ini bisa dikarenakan vitamin B, hipotiroidisme, penyakit ginjal kronis, dan sirkulasi darah pada kaki yang busuk. Nyeri menusuk. Jika tiba-tiba Anda merasakan nyeri menusuk di kaki, kemungkinan terjadi akibat kelelahan yang membuat kejang pada otot dan juga bisa disebabkan karena kram. Hal ini terjadi mungkin karena dehidrasi, sirkulasi darah yang buruk, kurangnya asupan kalium, kalsium, vitamin D, dan magnesium. Selain itu, perubahan hormon saat hamil juga bisa menjadi pemicunya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai bentuk kaki X dan juga O. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung pada dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Medi Hatrianto, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah dokter, tadi kan kalau memang kita diamkan nih anak dengan kelainan kaki X dan O, itu bisa berkomplikasi sampai atas ya tadi ya, dari yang kakinya, telapak kakinya bisa sampai ke pinggul ya. Sampai pinggulnya. Itu berapa lama tuh dokter dibiarkan bisa sampai ada komplikasi yang sampai tulang belakang tadi tuh? Ya biasanya kan orang tua baru melihat pada dia usia dia bukan mulai jalan ya. Mungkin setelah jalan kan 2 tahun pasti udah bisa jalan yang normal ya. Pada usia 4 tahun, 6 tahun dia udah kelihatan. Anak perempuan lebih gampang kelihatan karena kan mau nggak mau pinggul itu lebih besar, emang posturnya lain ya kan. Jadi makanya lebih banyak yang datang dibawa anak perempuan karena mereka lebih care. Nah kecuali dia ada keluhan ngeluh sakit. Nah, kalau udah sampai sakit atau dia sering kram atau malam-malam lagi tidur nangis bangun karena ngeluh sakit. Bisa sampai sakitnya sampai iya sebenarnya dia bukan sakit, mungkin orang anaknya tidak bisa menyampaikan, mungkin kram ya, tapi dia ngeluhnya ya sakit pokoknya dia nangis aja nggak nyaman gitu ya dok ya. Ya lagi tidur bangun kan dia berat sakit. Betul. Kita angkat telepon ya dok ya, ada yang mau tanya langsung ke dokter nih, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih? Dengan Devi di Purwokerto. Ibu Devi di Purwokerto ya, silakan mau tanya apa nih ke dokter Medi? Iya gini dok, saya kan punya anak ya, usianya 3 tahun 7 bulan. Ini kalau saya lihat sih kayaknya bentuk telapak kakinya tuh flat gitu dok. Itu lama-lama bisa menjulur atau beda ya dok ya? Terus yang kedua, itu kalau flat foot gitu bisa diperbaikin sampai ke bentuk normal atau enggak dok? Okay. Caranya kalau bisa diperbaikin bagaimana? Soalnya ini anaknya kadang-kadang sering jatuh juga tanpa sebab. Oke, baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Ibu Devi? Mungkin usianya 3 tahun 7 bulan. Ya. Ada lagi dok? Enggak, sudah cukup ya. Kita coba langsung jawab ya Ibu Devi. Terima kasih sudah menelpon. Baik, ini usia 3 tahun 7 bulan, sering jatuh katanya dok, ini karena telapak kakinya katanya flat. Ini masih bisa disembuhkan atau seperti apa nih dokter? Kalau 3 tahun memang kita lihat dulu dari kakinya, flatnya sudah tidak boleh flat di atas 2 tahunnya. Nah flatnya itu kita tingkatkan dulu. Tingkatannya grade 1, 2, atau 3 kan. Kalau tingkatan 3 atau lebih dari 3 mungkin kita belum tentu kita bisa perbaiki sampai normal. Tapi kita harus pikirkan keadaan lututnya. Jadi karena flat biasanya menyebabkan kaki makin X, jadi dia makanya sering jatuh atau dia tidak nggak imbang, nggak balance. Nah kita mesti perbaiki dari bawah jadi flatnya. Jadi satu kita mesti lihat tingkat level flatnya, ya kan. Kalau flatnya memang ringan ya bisa diperbaiki, semuanya sempurna kan. Usia belum sampai 6 tahun. Perbaikannya tadi pakai sepatu yang tepat aja dok ya? Pakai sepatu. Nah kita lihat dari sudut lututnya juga, pakai sepatu atau dia pakai insole aja ini, ya kan. Bisa sepatunya yang dibuat bisa khusus ini, atau dibuat khusus, atau ini juga pakai bantuan waktu dia tidur. Oh ada juga sepatu buat tidur ya dok ya? Iya, untuk menahan flatnya itu. Untuk kita tahan ininya, bentuk flatnya ini ya. Biasa kan kalau flat ini jatuh, jadi ini untuk kita tahan. Itu yang bikin jadi X ya dok? Ya itu dia makin begini dia makin jadi X. Itu mesti kita pikirkan juga ininya. Berarti caranya tadi dilihat dulu derajat flatnya, bisa pakai sepatu yang dan sudut lututnya. Dan sudut lutut. Jadi yang mana harus kita perbaiki dulu. Pada usia itu sebaiknya mungkin kita mesti pikirkan sudut lututnya. Karena kan dia usianya pertumbuhan kan. Selain kakinya juga flatnya kita usahakan kita perbaiki. Itu kalau diperbaiki berapa lama harus pakai sepatunya nih dok? Sampai selesai sampai umur 6 tahun atau gimana? Oh enggak kan, nanti kita 10 bulan sampai 1 tahun kan kita observasi, kita nilai. Kalau memang sudah normal bisa tadi pakai sepatu olahraga yang paling tepat ya dok, kita bisa ganti. Supaya dia lebih nyaman juga pada lebih nyaman dan dia juga lebih aktivitasnya lebih enak. Oke, semoga menjawab ya Ibu Devi ya. Tadi bisa dicoba dikonsultasikan, dibawa dulu ke dokter supaya bisa kakinya kalau memang derajat flatnya masih bisa diselamatkan ya, masih bisa tumbuh dengan normal nih anaknya berarti. Dokter, ini kalau anaknya pakai sepatu ini dia rasanya nggak nyaman atau sakit atau gimana sih dok? Pasti nggak nyaman karena kan kita rubah. Nah perubahan itu juga kita harus pikirkan supaya anak tetap mau jalan. Ya kan kalau kita dokter?
ya dokter yang nentukan. Kalau kita rubah lebih banyak sudutnya, kita putar lebih banyak, kan nanti dia nggak mau jalan kan. Oh, jadi memang kita mesti sedikit-sedikit. gradasi pelan-pelan. Oke, karena memang dibentuk kakinya. Dibentuknya seperti orang pakai behel gigi lah ya. Oh iya, pasti ada Pertamanya kan nggak sakitnya ya. comfort, nggak sakit, dia pasti ngeluh pertamanya. Tapi kalau dia udah lebih oke kan akan lebih baik kan. Nah selanjutnya waktu di observasi berikutnya kita akan putar lagi yang mana sesuai dengan itu. Jadinya memang jadi lebih nyaman pada akhirnya semakin lama malah bisa pakai sepatu yang normal kalau sudah lebih nyaman. Kalau udah ya, baik semuanya ya pakai sepatu normal, dia oke-oke aja. Oke, ini kalau ada nggak kaki yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan dengan sepatu, harus operasi atau seperti apa, ada nggak dok? Oh ada, kalau kelainan terlalu berat ya kan kita mesti lihat lagi. Jadi selalu kita mesti lihat dari bawah. Kakinya, Karena penyebabnya memang yang telapaknya ya, kakinya, dok, ya? karena itu kan fondasinya untuk kayak rumah ya, fondasinya kan. Jadi dari bawah, terus lututnya, pinggulnya. Jadi yang mana? Jadi ya hal-hal tertentu yang harus dioperasi ya kita akan refer ke dokter ortopedinya. Oke, itu baru lagi di refer ke dokter yang lain ya dok, yang bukan Iya, ke dokter lagi bedah yang tulang ya kalau bedah memang tulang ya? diperlukan ya. Biasanya yang sudah seperti apa sih dok yang harus sampai dioperasi itu? Iya, kalau mungkin kalau sudut lututnya terlalu besar dan usianya sudah tidak bisa berubah lagi ya terpaksa kan kita harus diperbaiki kan. Oke. Bukan dari segi kosmetiknya juga ya, tapi dia juga fungsinya kan juga Jadi berubah, Nggak jadi berubah, rusak nggak- karena nggak, tadi iya, bentuknya juga iya. berubah ya dok ya. Ada nggak sih dok orang tua yang datang ke dokter atau ini memang khusus buat anak-anak aja dokter? oh, pasien saya kan cuma sampai usia 10 tahun. 10 tahun aja. Kalau yang udah besar tapi ada gangguan kaki gini harus kemana dokter berarti? Ya tetap ada di tempat saya, cuman ada yang bagian dewasa, Ada tapi yang bukan bagian saya. Tapi pakai sepatu juga dok penanganannya? Enggak kalau dikasih sudah insol lagi, karena kalau dewasa itu kita kan nggak merubah bentuknya lagi ya, tapi kita mencegah komplikasinya, misalnya osteoartritis, pengapuran, atau dia osteoporosisnya, ya kan, karena keluhan dari bentuk kaki sakitnya, juga bisa itu ya. komplikasinya Jadi ya? dia jangan bentuknya makin jelek dan dia harus berfungsi lebih baik. Berarti kalau Tapi yang mungkin udah tua- bentuknya kita nggak rubah, kita pertahankan kan. Cuman dia kan akan bertahan lebih baik dengan fungsi dan dia tidak ngeluh sakit. itu bentuk terapinya dikasih sepatu khusus Ya juga? dikasih sepatu malah latihan, Sama latihan juga dikasih ya? insol juga. Oke, berarti yang sudah dewasa juga jangan diabaikan kalau bentuk kaki X dan O-nya juga. Iya, Walaupun sudah lewat umurnya, tapi harus diperhatikan juga karena iya, karena bisa kan juga tetap menimbulkan saja sakit ya. usianya jalan terus, iya kan? Jadi berarti kan dia akan salah terus kalau kita nggak perbaikin. Betul. Jadi tetap kita harus pertahankan. Jadi yang kecil bisa dipakein sepatu supaya bentuknya berubah. Berubah, kalau yang Kalau dewasa kita dewasa, pertahan, bahkan kita kurangin keluhannya supaya dia tidak jadi lebih lebih bisa parah lagi beraktivitas pada dan akhirnya. Oke, biasanya kalau sudah diberikan sepatu seperti ini, ada sakit-sakit yang harus ditangani dengan obat nggak sih dokter? Misalnya biasanya kalau ada jarang. sakit atau apa. Kita cuma bilang kalau dia sakit kita istirahatkan dulu ini pemakaian sepatunya. Tapi kalau anak kecil, selama ini pasien saya, kayaknya dia gampang mengadjustnya gitu loh ya, mentoleransinya dibanding dengan orang yang dewasa ya. Belum paham soalnya Nggak ya, bisa dia pikir pakai emang insol sakit sepanjang aja. hari. Mungkin bisa kadang-kadang ada yang sensitif banget 10 menit udah mesti dia Udah sampai sakit gitu ya. jadi nanti sampai setengah jam sampai the whole day seluruh hari. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi ya dok ya, apakah bisa dicegah nih berarti ya kaki X dan O ini juga, dan kita juga masih mau mengangkat telepon Anda bagi Anda yang masih punya pertanyaan nih kepada dokter. Setelah ini masih ada kesempatan untuk Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daa_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya tips kesehatan penyebab kaki O dan X. Ini dia. Tips kesehatan penyebab kaki O dan X. Posisi tidur yang salah. Posisi duduk dengan bentuk kaki seperti huruf W. Cara menggendong yang salah. Pemakaian popok yang tidak benar. Memaksakan pemakaian baby walker pada usia balita, padahal kaki pada usia yang sangat dini masih belum bisa menopang tubuhnya secara keseluruhan.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai kelainan bentuk kaki nih, bentuk kaki X dan juga O. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kalau telepon susah masuknya bisa menghubungi kami melalui Twitter kami ada di @daa_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Medi Hatriyanto, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah dokter, berarti kelainan kaki O dan X ini bisa dicegah atau enggak sih dokter sebenarnya? Ya bisa dong, harus bisa. Tinggal datang pada usia berapa ya kan. Kalau pokoknya di bawah 6 tahun itu sebenarnya kita bisa menyempurnakannya itu kan. Kan urusannya, tapi dia kepatuhan dari anaknya kan. Nanti kalau saya kasih insol, kasih sepatu tapi dia nggak pakai ya sama juga. Nah kepatuhan dari orang tuanya juga untuk memakaikannya pada anaknya ya. Tapi kalau yang genetik ini juga masih tetap bisa dirubah ya dok ya? Sama mau genetik atau tidak ya sama aja bisa dirubah. Karena itu memang masih bisa muter gitu ya? Kan dia masih muter, masih rotasi. Jadi walaupun di usia berapapun mulai kelainannya, asal masih di bawah 6 tahun tuh masih bisa sembuh sampai sempurna. Selama rotasi gitu. itu masih berjalan. Sebenarnya di atas usia 6 tahun rotasi itu ada, tapi minimal. Tapi dia kan masih tinggi kan, masih meninggikan, masih tumbuh. Nah itu kan tetap kita bisa pergunakan untuk terapi yang baik. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang, Ibu dengan Ibu siapa, di mana Bu? Kenalan dulu yuk. Dari Lydia di Tangerang. Ibu Lydia di Tangerang, silakan mau tanya apa Ibu Lydia? Begini dok, anak saya kan kakinya katanya bentuknya O. Tapi saya ke dokter, ada 2 dokter yang mengatakan satu O, satu lentur. Usianya jadi berapa saya Bu? harus percaya umurnya waktu ke dokter sih umur 4 tahunan ya. Oke. Sekarang sudah umur 10. Sekarang udah umur 10, baik. Ada pertanyaan lain Ibu Lydia? Setelah itu kan dia memakai sepatu. Hampir 6 bulan kan. Terus saya ke dokter yang lain kan, dokter yang lain bilangnya lentuk. Makanya saya nggak pakai sepatu itu lagi. Nah sekarang umur 10 gini tindakan saya untuk dia apa gitu. Baiknya seperti apa ya? Dokter ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Lydia? Mungkin diketahuinya usia berapa ya Ibu? 4 tahun 4 diketahuinya tahun ya? Waktu 4 tahun ya. Sekarang 4 tahun 10 sudah tahun. berobat. Waktu 4 tahun berobat ke dokter pertama bilangnya kan dikasih terus 6 sepatu. bulan kan saya harus pergi ke dokter lagi. Saya ke dokter yang lain bilangnya lentur, bukan O. Jadi pakai sepatunya cuma 1 bulan aja waktu itu ya Bu ya? 6 bulanan. 6 bulan. Oke. Sekarang ada keluhan lain nggak Bu di usia 10 tahun Enggak ini? sih, cuman kakinya nggak gitu tapi masih melengkung juga sih. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Sudah cukup ya? Langsung coba dijawab ya Ibu Lydia, terima kasih. Baik, ini ada bedanya nggak sih dokter bentuk kaki O dan tulangnya lentur? Dua-duanya dokternya nggak salah ya. Mungkin bentuknya memang O dan dia juga lentur. Jadi ada 2 penyakit yang ada di anaknya. tersebut. Nah lenturnya itu memang bawaan sebenarnya kan. Turunan lah ya. Lenturnya itu menyebabkan perbaikan untuk ke arah normalnya jadi lebih sulit karena kan dia nggak bisa memegang tulang-tulangnya. Lenturnya itu kan jadi terlalu elastis, tendonnya semuanya. Jadi gampang berubah-berubah lagi gitu ya dok ya? Nah itu tetap sebenarnya harus diterapi dan terapi malah lebih panjang waktunya. Jadi sebenarnya jangan dihentikan waktu Jangan 6 dihentikan. bulan Nah itu, lenturnya itu kita tidak bisa perbaiki langsung perbaiki, tapi dengan menjaga semuanya ototnya. Kelenturan itu tidak makin panjang kan, seperti karet kalau kita tahan, dia tidak akan makin panjang kan, selama ada usia pertumbuhan. Tapi kalau tidak diperbaiki, ya lenturnya makin jadi sebenarnya. Dan apalagi kalau dia untuk dilatih untuk main akrobat, mungkin prestasi makin tinggi, tapi lenturnya makin parah. Terserah dari orang tua yang niatnya mau jadi akrobat atau mau perbaiki kakinya kan. Jadi 2 diagnosa itu dua-duanya benar mungkin. Memang betul ya. Nah sekarang yang bisa dilakukan sudah usia 10 tahun. Ya tetap kita mesti perbaiki dengan kita lihat yang mana harus kita perbaiki dulu karena dia masih tumbuh kan. 10 tahun masih bisa ya dok ya? Maksudnya masih pertumbuhannya masih ada kan. Jadi
jangan dibiarkan lenturnya itu dan jangan dibiarkan pertumbuhannya makin melenceng. Karena ini masih bisa berubah Masih lagi bisa ya dok ya, jangan sampai justru tadi tambah Iya, parah mesti ya. tetap bisa diperbaiki. Oke baik, berarti untuk Ibu Lydia tadi semestinya waktu 4 tahun jangan dihentikan dulu ya Ibu ya, tapi mungkin ini masih bisa dibawa lagi ke dokter, dicoba lagi dikonsultasikan tadi yang bentuk O-nya atau bentuk yang lenturnya nih yang harus diperbaiki dua-duanya mungkin ya, supaya jadi kakinya bisa tumbuh normal, sempurna, aktivitas anaknya juga tidak terganggu ya pada akhirnya. Semoga menjawab ya Ibu Lydia ya. Baik, nah dokter, ini berarti ada pola hidup yang harus dilakukan secara khusus nggak sih kalau memang kita punya kelainan kaki X dan O ini? Oh, kalau dari kecil ya itu yang saya bilang, dengan cara duduknya, ya kan? Kalau dari di bawah 2 tahun cara gendongnya, ya kan? Cara gendong yang benar bagaimana dok? Sebenarnya jangan dibuka kakinya. Ya, dijadiin satu aja. Terus cara duduk yang baik, jangan hurufnya W itu kan mesti bersila. Kalau duduk di bawah gitu ya, jangan dibuka kakinya, dibuka tapi bersila. bersila. Terus sebenarnya baby walker juga boleh dipakai sebenarnya, asal dia sudah bisa berdiri dan kedudukannya jangan ketinggian, jangan kependekan. Jadi bukan sama sekali nggak dipakai. Syaratnya boleh, asal sudah bisa berdiri. Sebenarnya pakai pampers juga lagi tidur kan boleh aja, ya kan? Nah, tapi kalau dia mulai jalan, tapi sekarang kan bagus diapersnya kan, ada size-nya, nggak seperti dulu kan masih. Kalau dulu satu size Ya makanya terlalu besar, jadi dia kakinya, menyesuaikan diri untuk titik beratnya sesuai dengan diapersnya itu. Itu yang kita mesti pikirkan kan. Terus ya sepatu, mulai dia jalan sepatu yang ideal sebenarnya. Tadi ya sepatu olahraga berarti yang paling Iya, tepat. sepatu. Mulai merangkak tadi bahkan udah harus pakai sepatu. Iya, sampai dia merambat, ya kan? Yang mana lebih penting, terus yang nanti dia mulai jalan. Oke, berarti tadi anak kecil juga jangan dipakein heels ya dok ya? Oh iya, nanti kalau dipakein heels, kan postur dia sudah salah dengan titik beratnya. Tumitnya juga bisa makin pendek kan, tendon Achillesnya. Oke, baik, terima kasih dokter ya. Hari ini sudah datang nih, kita jadi tahu banyak nih mengenai kelainan kaki ini. Ternyata dari kecil, dari yang paling dasar ya, dari telapak kaki kita nih yang paling penting. Jadi kita punya anak juga jangan cuma mikirin estetikanya aja, tapi juga pikirin fungsinya, kesehatannya supaya nanti bisa aktivitas secara normal anaknya pada akhirnya ya. Terima kasih dokter, nanti kapan-kapan datang lagi ya ke sini ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah bergabung bersama dengan kami di sini, sudah berpartisipasi menelpon. Bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran, ingin memberitahu ke kita topik-topik apa sih yang ingin dibahas di Dunia Sehat, bisa menghubungi kami melalui SMS di 08898105.000 atau bisa melalui Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat di Facebook kami ada di Dunia Sehat DAI.TV. Akhir kata saya Melisa Ganasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.